Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Insyaallah. Jadi mari kita ikuti runutnya bahwa zahir daripada Allah adalah Nabi Rasulillahil Karim. Zahir daripada Rasulullah adalah mursyid warisatul anbiya. Karena mursyid bertemu Rasulullah, Rasulullah bertemu Allah. Zahir daripada Rasulullah adalah mursyid, zahir daripada Rasulullah juga adalah orang tua. Maka hubungan sistematis antara Allah zahirnya bernama Rasulullah atau Nabi, lalu zahir daripada Nabi dari sekian jasad yang paling dekat adalah mursyid, ulama, para sahabat, tabi'in, mutabi'in, kemudian orang tua. Oleh karena itu maka kedekatan antara orang tua adalah guru. Kedekatan mursyid atau guru adalah Rasulullah. Kedekatan Rasulullah adalah Allah. Hakikat daripada mursyid, hakikat daripada guru adalah Rasulullah. Hakikat daripada Rasulullah adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa pernah mengatakan bahwa apabila kita ingin mencapai maqam ma'rifat sebenarnya sederhana. Pertama dengan adab akhlak, yang kedua dengan mengamalkan ilmu. Melalui adab akhlak sederhana. Siapa yang masuk ke perutnya mursyid, dia akan bertemu di dalam perut mursyid itu Rasulullah. Kemudian setelah bertemu Rasulullah di dalam perutnya mursyid, masuk di dalam perut Rasulullah, ketemu Allah Subhanahu wa taala. Begitupun siapa yang ingin ketemu Rasulullah, masuk ke dalam perut orang tuanya, maka ketemu Rasulullah. Lalu masuk ke perut Rasulullah, ketemu Allah. Itu adalah simbol dan kiasan-kiasan tasawuf. Maknanya bahwa sederhana untuk ma'rifat bertemu Allah. Hanya dengan mencintai mursyid, maka sama dengan mencintai Rasulullah. Ketika mencintai Rasulullah, sama dengan mencintai Allah. Bertemu mursyid sama dengan bertemu Rasulullah. Bertemu Rasulullah sama dengan bertemu Allah. Tentunya dengan adab, tata cara dan syarat syariat yang lengkap. Mursyid harus mencerminkan akhlak syariat Rasulullah, mursyid pun harus mencerminkan akhlak hakikat Rasulullah, tarekat Rasulullah, mursyid pun harus mencerminkan nur Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah seperti itu. Maka tidak gampang juga menjadi mursyid yang akan bertemu Rasulullah. Mursyid yang akan kita bertemu mursyid sama dengan kita bertemu Rasulullah. Mursyid yang kita mendapatkan ridhonya sama dengan kita mendapatkan ridho Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua menyangkut surat Al-Fatihah ayat 10 tentang perjanjian, kesetiaan. Perjanjian itu sakral. Oleh karena itu maka di dalam Islam perjanjian itu dikenal dengan ijab dan qabul. Serah terima. Serah terima itu ditandai dengan materi. Apa materinya? Materinya itu syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Perjanjian antara manusia Islam yang satu dengan manusia Islam yang lain, entah dia perempuan berjanji sama laki-laki, entah dia laki-laki berjanji sama laki-laki, perempuan berjanji sama perempuan, itu sama dengan perjanjian antara Nur Muhammad, sifat Allah dengan zat Allah. Sama perjanjian itu antara Nur Muhammad dengan nur atau jiwa daripada nabi-nabi yang lain. Sama perjanjian antara zat Allah dengan Nur Muhammad yang ada di dalam rahim seorang ibu ketika calon jasad daripada anak di dalam kandungan ibu berumur 120 hari. Perjanjian yang sama sebagaimana perjanjian antara suami dan istri dikala berijab qabul waktu nikah. Perjanjian-perjanjian ini yang menurut agama Islam syariatnya haruslah amanah, haruslah percaya, jujur dan dipercayakan. Maka setiap amanah itu artinya setiap perjanjian. Amanah itu berarti berjanji. Maka amanah itu harus dilakoni oleh pengamal amanah, jujur. Kalau dia tidak jujur, dia tidak setia, ingkar jujur, ingkar setia dengan perjanjian, maka sama saja dia telah memutuskan tali syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sama saja dia telah memutuskan dan memisahkan antara tubuh batang tubuhnya dengan jiwa atau nafasnya. Sama saja dia telah memutuskan silaturahmi antara nafas jiwanya dengan Nur Muhammad. Sama saja dia telah memutuskan silaturahmi antara Nur Muhammad dengan zat Allah. Maka sama saja dia memutuskan tali silaturahmi antara batang tubuh dengan jiwa dan nafas. Antara Allah dan Muhammad. Syahadat Allah, syahadat Rasul. Jadi bisa dibayangkan saja bunda secara logika kalau sudah memutuskan syahadat, memutuskan diri dan nafas, memutuskan nafas dan Muhammad,
Bisa dibayangkan alangkah dahsyatnya Allah memarahi. Oleh karena itu maka perceraian artinya memisahkan perjanjian antara suami dan istri halal, tetapi sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sangat dibenci, maka bisa dibayangkan bagaimana banyaknya dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh sang pengingkar janji. Insya Allah usulan Abah, jadilah kita sebagai hamba Allah yang amanah. Jangan kita ingkar janji, putus kesetiaan kita. Malah kita saling bersilaturahmi, bersalam amanah, sama sebagaimana baiat dengan Abah pertama. Itulah kita selalu mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Semua itu adalah syahadat, semua itu adalah janji, semua itu adalah kesetiaan yang kita bina. Jadi kalau kita putus, hati-hati, dihalalkan oleh Allah tetapi dibenci. Jadi penerjemahan yang lebih sederhana bahwa baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau para nabi adalah zahirnya Allah, maksudnya utusan yang meneruskan kalamnya Allah Subhanahu wa taala atau wakilnya Allah Subhanahu wa taala. Itu sebuah tatanan kalimat tasawuf yang diterjemahkan dengan sederhana seperti itu. Begitupun mursyid, ulama, warisatul anbiya, pewaris ilmunya para nabi ini juga merupakan zahirnya nabi, karena mereka adalah utusan atau wakilnya nabi ketika nabi sudah meninggalkan dunia, penerus kalamnya nabi, penerus kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya penterjemahan bahwa nabi adalah zahirnya Allah, sementara mursyid, ulama adalah zahirnya nabi. Maksudnya seperti itu. Allah memberikan kalamnya kepada malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril alaihissalam kemudian memberikan tugas meneruskan kalam ini kepada setiap para nabi, termasuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ali. Dan ketika baginda Nabi telah tiada, menitipkan kalam itu kepada para sahabat Nabi yang masih hidup dan para sahabat Nabi ketika sudah meninggalkan dunia, maka kalam itu diteruskan oleh utusan-utusan, yaitu para mursyid, para murabbi, guru-guru dan ulama-ulama. Ulama al-warisatul anbiya, insyaallah, ulama pewaris para nabi. Maka sebuah hierarki dan struktur profil penerus ilmu, penerus kalam Allah Subhanahu wa taala ini, pantasnya secara adab dan akhlak memang perlu kita indahkan, perlu kita tegakkan. Begitu juga sanad turunan biologis kita dari orang tua yang melahirkan kita. Insya Allah kita pun beradab sebagai anak, berakhlak dan bersopan santun terhadap kedua orang tua, karena memang kedua orang tua adalah utusan Allah Subhanahu wa taala sebagai sang yang menciptakan diri kita. Itulah tata keramanya kita, sopan kita terhadap atas yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan kuasa dan kebesarannya melalui spermatozoid dan sel ovum daripada kedua orang tua kita. Kemudian dengan jangkauan kekuatan kuasa dan kebesaran yang teramat sangat dahsyat, setetes mani atau spermatozoid dan sel ovum ini terukir begitu indah dan rapi, membentuk kerangka batang tubuh kasar jasad yang begitu indah. Kemudian ditiupkan, dititipkan nur Muhammad, ruh Muhammad. Maka hiduplah profil daripada manusia insan ini di saat umur 120 hari atau 4 bulan kandungan daripada istri atau ibu kita. Insya Allah maka utuh paripurnalah jasad dan ruh, jasmani dan ruhani ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, subhanallah wa bihamdihi, sehingga kita memang wajib untuk menengok atau menoleh ke atas bahwa asal usul kita adalah setetes mani dan sel ovum kedua orang tua kita. Insya Allah proses hierarki adab ini menjadi tradisi atau peradaban yang teramat sangat mulia melalui ajaran agama, terutama agama Islam, dengan kitab suci Al-Quranul Karim yang berisi 30 juz menerangkan tentang tata krama dan akhlak di atas muka bumi, hablum minan nas, sesama manusia, dan terhadap Allah secara vertikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.